Itu adalah jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak penerima jaminan jika pihak yang dijamin oleh bank tersebut lalai memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian yang dibuat di antara mereka. Pihak yang dijamin ini biasanya debitur atau pihak ketiga yang disetujui oleh debitur. Apa manfaat dari bank garansi? Lihat contoh berikut. Dalam suatu transaksi jual beli, penjual mengirim barang kepada pembeli dan pembeli membayar sejumlah uang sesuai dengan perjanjian jual beli. Pada proses tersebut, baik pembeli maupun penjual mengalami dilema sebagai berikut. Dilema pembeli. Pembeli sudah transfer sejumlah uang. Katanya barang sudah dikirim oleh penjual. Ditunggu beberapa lama, barang tidak sampai. Pembeli tidak dapat barang atau barang tidak sesuai dengan spesifikasi. Sedangkan penjual juga mengalami masalah. Penjual sudah kirim barang. Katanya pembeli, kalau barang sampai segera dibayar. Setelah ditunggu beberapa lama, tidak ada pembayaran. Penjual tidak dapat uang. Jika nilai transaksinya kecil atau tidak rutin, maka baik pembeli maupun penjual tinggal memilih buyer atau seller yang terpercaya atau yang jaraknya dekat untuk meminimalisasi risiko. Tetapi bagaimana jika nilai transaksinya besar atau buyer atau sellernya itu terpisah jarak yang jauh atau bahkan terpisah negara atau berada di luar negeri? Untuk kondisi tersebut, salah satu solusi yang umumnya ditempuh adalah menggunakan jasa bank sebagai pihak perantara. Pihak pembeli dapat mengajukan penerbitan bank garansi kepada bank. Kemudian sertifikat bank garansi tersebut dikirimkan kepada si penjual untuk dipegang oleh si penjual, disertai dengan perjanjian jual beli antara pembeli dan penjual. Jika buyer atau seller berada di luar negeri, bank garansi ini dikenal sebagai LC atau Letter of Credit. Yang membedakan bank garansi dan LC adalah peraturan yang menaungi diterbitkannya. Jika bank garansi tunduk pada peraturan dalam negeri di Indonesia, maka LC tunduk pada peraturan internasional. Tetapi secara garis besar, baik bank garansi atau LC itu sama saja. Pada kondisi normal, maka transaksi jual beli berlangsung seperti biasa. Penjual mengirim barang dan pembeli membayarnya. Kondisi ini jika berjalan secara lancar dan rutin, maka penjual tidak akan mengajukan klaim kepada bank karena barang dagangannya sudah dibayar oleh pembeli. Tetapi, bagaimana ketika pembeli karena suatu hal luar prestasi? Misalnya tidak mampu membayar barang yang sudah dikirim, maka pihak penjual dapat mengajukan klaim ke bank sehingga barangnya akan dibayar oleh bank sebesar nominal yang tertera pada sertifikat bank garansi tersebut. Sehingga dengan adanya bank garansi ini, hak penjual dapat terlindungi. Manfaat bagi pembeli adalah mudah dipercaya oleh penjual karena ada bank garansi yang berarti menurunkan resiko dagangan tidak terbayar. Bank garansi dalam ilustrasi tersebut adalah bank garansi umum atau payment bond. Apakah ada jenis bank garansi lain? Ya. Berikut ini adalah jenis-jenis bank garansi yang umum diterbitkan oleh bank. Yang pertama adalah bank garansi umum atau payment bond, tadi sudah kita bahas. Kemudian yang kedua yaitu bid atau tender bond. Bid atau tender bond merupakan bank garansi yang menjamin bahwa pihak bank akan membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan kepada pihak penerima jaminan apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam persyaratan tender dan atau menarik diri setelah ditunjuk sebagai pemenang tender. Berikutnya adalah performance bond, bank garansi yang menjamin bahwa pihak bank akan membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan kepada pihak penerima jaminan apabila ternyata pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaan suatu proyek atau transaksi sebagaimana yang tercantum dalam surat perjanjian atau kontrak atau surat perjanjian kerja (SPK). Advance Payment Bond merupakan bank garansi yang diperlukan untuk mendapatkan uang muka dari pemilik proyek guna melaksanakan suatu proyek atau transaksi sesuai dengan surat perintah kerja atau SPK atau surat perjanjian kontrak. Dalam bank garansi ini, pihak bank menjamin akan membayar kembali uang muka kepada pihak penerima jaminan apabila pihak yang dijamin tersebut tidak memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan pekerjaan atau transaksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SPK atau kontrak. Retention atau Maintenance Bond merupakan bank garansi yang diperlukan untuk mendapatkan sisa uang atas proyek yang telah selesai dikerjakan. 100% ya, selesai 100% berdasarkan kontrak.
Sisa uang yang dimaksud di sini sebenarnya baru dibayarkan oleh pihak penerima jaminan setelah selesainya masa pemeliharaan pekerjaan. Dalam bank garansi ini, pihak bank berjanji akan membayar sejumlah uang, biasanya 5% dari seluruh nilai proyek, apabila pihak yang dijamin tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam surat perjanjian kerja. Bapeksta merupakan kependekan dari Badan Pelayanan Kemudahan Ekspor dan Pengolahan Data. Bank garansi ini diperlukan untuk menjamin penangguhan pembayaran bea masuk dan pungutan-pungutan lain atas barang-barang impor tertentu atau pembebanan bea masuk dan pungutan-pungutan lainnya baik sebagian maupun seluruhnya atas barang-barang impor yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan. Ada juga bank garansi bea cukai. Bank garansi jenis ini diperlukan untuk menjamin pembayaran bea masuk dan pungutan-pungutan lain, termasuk pungutan pajak impor yang ditangguhkan pembayarannya. Dalam bank garansi ini, pihak bank berjanji akan membayar sejumlah uang kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bila pihak yang dijamin ternyata tidak membayar bea masuk dan pungutan-pungutan lain termasuk pungutan pajak impor yang ditangguhkan pembayarnya sesuai dengan ketentuan Dirjen Bea Cukai. Bank garansi pita cukai tembakau. Bank garansi jenis ini diperlukan untuk menjamin pembayaran pita cukai atas tembakau dan atau rokok yang diproduksi atau diimpor oleh pihak yang dijamin. Dalam bank garansi ini, pihak bank menjamin akan membayar sejumlah uang kepada pihak penerima bank garansi apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya tepat pada waktunya untuk membayar cukai tembakau.